dampak paling buruknya apa sih, Ci? Kalau si stres ini atau emosi ini tidak tertangani? Kalau tidak tertangani ya kita biasanya ngawur aja sih dalam berperilaku keuangan dan diakhiri dengan penyesalan. Sobat Cuan. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan bareng Maria Katarina. Sehat-sehat Sobat Cuan, gimana kondisi keuangan Sobat Cuan? Mudah-mudahan aman terkendali ya, nggak habis-habisan gitu ya. Mudah-mudahan masih ada sisa-sisa untuk bisa disimpan. Tapi sebelum uangnya ada, apakah emosi kamu sudah cukup untuk melakukan langkah finansial selanjutnya? Wah, keren banget gak sih aku bukanya? Karena narsum aku juga keren hari ini. Aku bersama dengan Idayanti Sudiro as Kak Oki, Financial Trainer and Founder of Financial Wisdom and Holistic Living Academy. Hai Kak Oki. Hai, ikutan mau sapa dulu? ya? Iya, ikut juga. Halo, mau sapa Sobat Cuan? Selamat apa nih? Selamat pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore ya, sahabat Cuan ya. Sobat Cuan nih Ci ya, yang bakalan dengerin kita. Kita mulainya gimana nih? Mau inhale, exhale dulu sekarang? Iya ya. Wah, jangan nanti kesempatan berbeda ya. Kesempatan yang berbeda ya. Mau inhale, exhale, menenangkan emosi gitu ya. Karena kalau Sobat Cuan udah sering banget dengerin cuap-cuap cuan nih, Kak Oki, mereka udah katam deh kayaknya, udah tahu gimana langkah-langkah to financial freedoms gitu ya. Gimana sih rasanya pengen retire early. Kayaknya udah banyak banget kali ya. Banyak. Tentang ini ya. Mereka udah tahu kayak harus 50% masuk ke cash flow, masuk ke saving, 30%-nya buat bayar utang, nggak boleh lebih gitu kan. 20%-nya itu bisa buat zakat, infak, jalan-jalan, apalah, healing gitu-gitu cantik. Kayaknya udah tahu mereka rumus-rumus itu, tapi kita nggak tahu seberapa besar keberhasilannya ya. Kita kasih tahu sebenarnya kan, kasih good influence. Tapi ini menarik melihat financial literacy tapi dari emosi gitu. Benar. Gimana sih, Ci? Jadi gini sih, ini kembali dari perjalanan kita juga, perjalanan saya ya. Tadi kan bilang, kita udah tahu nih, ternyata harus begini, harus begitu, harus begini. Tapi apa iya kita tuh udah melakukan? Dalam banyak hal pengalaman saya, ternyata banyak juga gagalnya. Dan ini juga ketika saya mulai punya klien, ketika saya ngajar, ya, mereka kayaknya udah yakin banget ketika keluar dari kelas gitu ya. Tapi ketika ngobrol lagi, berapa lama lagi ditanya, iya belum Bu gitu. Nah belum Bu, memang ada beberapa hal sih, bukan hanya emosi, karena orang itu emang cenderungnya males. Betul. Ya, cenderungnya suka nunda. Suka nunda gitu. Tapi di luar dari itu, yang paling penting sebetulnya adalah ya diri sendiri. Emosinya gimana. Nah ini yang saya pengen sharing sih ke sobat-sobat cuan itu. Nah kalau yang selama ini Kak Oki temui gitu ya, atau yang mungkin sobat cuan bisa sadarin sendiri nih sekarang gitu ketika dengerin kita, emosi macam apa yang harus dideteksi? Karena kan emosi macam-macam nih. Kadang kita bisa menafsirkan segala sesuatu ketika lagi marah sama ketika lagi happy bisa beda gitu kan ya Ci. Nah ketika kita lagi dihadapkan pada permasalahan keuangan gitu ya, atau penataan keuangan, nih emosi macam apa yang harus kita identifikasi di diri kita? Kalau yang paling banyak diomongin juga di luar sana apa sih? Belanja kan? Nah, kenapa belanja? Itu sih emosinya banyak banget ya. Jadi misalnya ada orang yang stres ketika diomongin orang, ketika stres dalam keluarga, dia merasa ketika dia belanja, kok dia jadi lupa, dia jadi happy. Nah itu. Tapi ada juga dua emosi yang lainnya, yaitu ketika dia merasa direndahkan waktu masih kecil gitu ya. Ketika dia misalnya gini, ada sih saya pernah nemuin juga sebuah keluarga yang satunya kakak, satunya adik. Si kakaknya lumayan lah kehidupan kekayaannya gitu ya. Yang satunya kurang. Ketika dikasih coklat oleh si orang tuanya loh, padahal bisa-bisanya si anak yang keluarganya kurang ini dikasih coklat dengan merek berbeda. Kebayang gak sih? Kayaknya kalau kita mikir apa iya sih gitu kan ya. Tapi ini nyata. Ini pernah kayak gitu. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh si anak ini, wow, ternyata ya begini banget gitu, jadi orang kurang.
Nah, kemudian dia ya udah, dia belanja, dia menunjukkan bahwa dia itu bisa loh. Dan berharapnya apa? Saya menjadi levelnya lebih tinggi nih. Saya naik tingkat nih, istilahnya kayak gitu. Nah itu kayak gitu-gitu tuh yang sering banget yang saya temuin. Itu padahal basic ya dari keluarga ya. Itu kan yang paling utama ya sebenarnya ya. Luka-luka masa kecil itu ternyata mempengaruhi pengambilan keputusan kita ketika besar. Iya. Terus cara-cara kita menghadapi permasalahan gitu ya juga ngaruh ya berarti ya. Makanya kemarin waktu beberapa minggu yang lalu saya kaitkan antara keuangan dengan parenting. Tadinya kita berpikir kalau keuangan sama parenting hubungannya apa? Paling supaya anak kita tetap sekolah yang sesuai dengan yang diinginkan, gimana kita nyimpen uang supaya ya kehidupan kita baik lah untuk anak kita. Ternyata enggak juga. Ada hal lain. Gimana sih perasaan si anak ini ketika waktu kecil, bagaimana si orang tua itu memperlakukan dia. Nah itu pengaruh ke kepribadian si anak, juga pengaruh ke keuangannya. Jadi ketika besar, misalnya gini, yang saya pernah tahu juga ya. Jadi ketika anaknya lagi rewel, gitu kan, dikasihnya apa sama ibunya? Dikasih mainan, ya dikasih mainan. Oke. Ketika kemudian udah agak gede, ternyata ketika kurang-kurang dikit dikasih sama ibunya. Jadi dia selalu merasa, aman ya saya ya. Pokoknya ada apa-apa pasti ayah ibu saya beresin. Nah, kebawalah dia sampai udah gede, sampai sudah menikah, masih dia berharap kalau kurang-kurang dikit, ya mama deh gitu ya. Ada deh mama, papa deh gitu ya. Jadi parenting dan masa lalu kita terbawa. Selain lingkungan ya, tentunya lingkungan kita juga sih. Itu yang paling basic, paling utama gitu ya. Ternyata yang kita nggak sadarin kan produk-produknya jadi deh ini kayak Maria ternyata ya. Gimana dulu orang tua mendidik tuh jadinya kayak gini. Jadi kalau ini kayak faktor pengingat juga nih ketika Kak Oki bilang kayak gitu untuk Sobat Cuan yang baru punya anak, gimana caranya bisa maintaining anak-anaknya kalau punya lebih dari satu supaya nggak dibedain. Betul, gitu ya. Cuman gini, Kak Oki, kan fenomena sekarang nih banyak banget orang yang memang secara finansial dia stressful. Stressful tuh gimana sih? Banyak. Sandwich generation. Yes. Dia tiba-tiba diwarisin aja gitu, jadi sandwich generation. Gak pernah disiapin, gak ada sekolahnya dari kecil. Kamu nanti gede jadi sandwich generation loh. Gak tahu tiba-tiba, bapak, ibu, anak-anak ternyata wah saya harus handle semua. Terus misalnya orang dengan dengan sifat-sifat tertentu lah, dengan emosi-emosi tertentu. Misalnya orang yang memang selalu fear of missing out, orang yang FOMO, orang yang kepengen ikut-ikutan, orang yang pengen terima di lingkungan sosialnya, padahal tidak sesuai dengan kesanggupannya. Jadi hidupnya sangat-sangat stressful. Itu kita gimana mulainya ya, Ji? Gini, kita mulai dengan sandwich ya. Sandwich. Nah, kebanyakan kalau kita jadi sandwich nih, Sobat Cuan, apa sih yang kita lakukan? Kebanyakan kita yang ngitung, wah, gimana sih saya dengan keadaan sekarang ya, punya penghasilan seperti ini, saya harus bagi ini untuk keluarga saya, ini untuk diri saya sendiri, ini untuk orang tua, ini untuk adik kakak dan sebagainya. Tapi kita sekali lagi nih, kita akan ngomong gini, itu hitungan di atas kertas, itu soal uangnya. Emosi kita sendiri ini gimana sih? Kalau kita memaksakan diri, hasilnya apa? Kita stres. Kalau stres, jadi sakit. Kalau sakit, jadi usahanya juga nggak bisa baik. Atau ketika kerja, kita kok jadinya dipecat. Atau kita jadinya dipindahkan ke tempat lain. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kalau saya mau ngomong sebetulnya, emosional orang itu ada dikala dia masih kecil, sampai dia meninggal. Semuanya berpengaruh dari emosinya. Jadi kalau seseorang itu emosinya nggak terlalu bagus, maka ketika dia mulai melamar kerja, mungkin lebih banyak ditolak, ya. Atau ketika dia sudah bekerja, dia naik pangkatnya jadi kurang. Pengaruh nggak ke keuangan? Ngaruh lah. Pengaruh dong, pasti. ya. Ini misalnya Kak Maria kerja 2 tahun udah jadi sesuatu gitu. Saya kerja 4 tahun. Kok saya nggak naik-naik padahal sama, pendidikan sama. Kenapa? Kalau di kantor gitu? lebih banyak stresnya kan, Kak. Kayak misalnya tahu gaji saya segini, masuk ada orang baru gajinya lebih gede aja langsung,
oh dia gajinya lebih gede kan gitu kan ya. Marah, iri hati, aduh banyak banget sih yang terjadi. Memang kita nggak bisa bilang ya bahwa ayo sekarang nih kita nggak boleh begitu. Udah tahu nggak sih Kak Maria? Tahu dong. Saya juga tahu nggak boleh marah, nggak boleh iri hati. Tapi gimana sih supaya kita nggak marah, nggak iri hati, nggak sedih, nggak ya itulah segala emosi itu. Ada caranya. Ada caranya ya. Iya. Caranya itu adalah membalance atau mungkin bicara dengan diri sendiri gitu kali ya, Ciet. Soalnya kalau persoalan sandwich ini, kenapa kok aku ngomongin soal sandwich? Karena mungkin rata-rata pendengar kita pun merasakan hal itu, serasa seakan tidak pernah diwariskan. Iya. Tapi mereka kemudian harus bertanggung jawab. Karena kalau bukan gue, bahasanya mereka nih gimana? Siapa lagi? Iya. Bisa kelewatan. Apalagi kalau kita ngomongin lagi soal perbedaan strata finansial. Kakak adik itu biasanya memang rata-rata suka beda. Itu bisa, aduh rasanya gimana gitu ya. Nah, saya juga tadi lupa nih ngomongin yang sandwich itu ya. Kita bukan cuma ngomong harus misahin nih. Tapi kita sekarang harus mulai dengan emosi adalah tahu emosi saya, tahu emosi dari keluarga saya. Gimana sih orang tua gitu ya, gimana sih kakak saya, gimana adik saya. Kalau kita tahu emosi kita dan tahu emosi adik kakak kita dan orang tua kita, maka kita ketika berkomunikasi masalah sandwich ini, kembali lagi loh, komunikasi itu penting. Jadi bukan cuma uang tapi komunikasinya gitu. Nah, membangun komunikasi dengan emotional intelligence itu sangat-sangat bagus, sehingga hasilnya bukan hanya bicara tentang keuangan, tetapi mengerti. Oh iya, janjian nih kita kakak adik ya. Oke, Maria, kamu kali ini boleh nggak agak banyak dikit? Maaf banget nih, soalnya kakak gitu ya. Kakak lagi perlu untuk beresin rumah. Ya. Jadi sorry banget, bisa gitu nggak? Nah, kalau komunikasi kita lancar, saya mengerti emosinya Maria, ya Maria ngerti emosi saya. Kita akan lebih gampang. Tapi kalau kita nggak tahu emosi seseorang, lagi bete, Marianya lagi aduh gimana gitu ya. Terus saya ujuk-ujuk nih, boleh nggak Maria, kamu bisa bayarin dulu. Nada suara kita juga beda. Hasilnya gimana? Beda kan? Iya kan? Itu sebenarnya susah sih Kak, karena biasanya orang dengan kondisi tertentu kan, biasanya kalau agak-agak, aduh kepepet lagi nih. Jadi kayak yang tadinya harusnya ngomong bisa sehalus Kauki, jadi ngomongnya, bisa gak sih tolongin dulu gue? Ya papa gue biasanya gitu soalnya. Benar. Bener kan? Kok lu gak bisa ngerti sih? Gimana sih gitu kan ya? Jadi ternyata ngomongin masalah emosi ini bukan emosi sendiri ya. Jadi harus ngajak lingkungan untuk ikut di dalam itu. Mau orang terbuka lain kita harus tahu. Jadi kalau yang saya pelajari ya dari kecerdasan emosi ini, kita harus mengerti diri sendiri, mengerti orang lain, dan mengelolanya supaya kita bisa klop gitu, supaya kita hasilnya bisa bagus. Itu. Jadi ada tujuannya juga, bukan hanya ngerti saya ngerti orang lain, tapi ada tujuannya supaya kita bisa klop. Kita bisa saling mencapai tujuan ini dengan baik. Itu sebetulnya. Di situ sih ya. Jadi bahasanya tolong dong gitu ya, ini udah harus segera dibicarakan gitu ya. Ini udah bukan lagi masalah saya pribadi, tapi kita harus ngobrol nih yang kayak gitu ya. Aku tuh suka kayak ngejok gitu Kauki. Permasalahan terhadap uang itu ya uang. Jadi kayak uangnya sendiri. Uangnya gitu sendiri ya? itu masalahnya. Jadi ibaratnya gini, tetap aja kan kalau setelah ini semua berjalan, emang efeknya apa? Emang can I get money instantly kayak gitu. Rata-rata dengan orang dengan level usia dan tingkat emosi tertentu itu kan beda-beda ya. Betul. Mungkin dia yang udah punya anak 2 atau anak 3 dengan mereka yang masih single pasti beda dong gitu kayak kan. Untuk memutuskan sesuatu pasti beda. Jadi kayak nggak ada nih solusinya ya duit. Bisa nggak kasih gue duit? Bisa nggak pinjemin gue duit itu? Kadang-kadang di komen-komen kita juga suka tuh yang kalau ada kayak udah gitu. Ada duit semuanya beres. Iya. Ternyata Padahal enggak ya Kak. Karena emosi kamu nggak keurus ya, stres kamu nggak keurus gitu ya Kak. Kalau kita misalnya tadi contoh lah ya, saya merasa gitu. Ketika saya udah dapetin nih duit gede gitu ya, apa iya saya udah bilang terima kasih Tuhan cukup? Iya nggak Sobat Cuan? Merasa cukup? Biasanya enggak. Ada lagi. Sekarang saya udah dapat segini, pengen lagi berikutnya. Ya? Iya benar. Pasti akan gitu kan. Nah kembali lagi sih, saya tuh pengennya
orang itu mengerti kita bicara tentang uang bukan tentang hari ini. Kita pengennya sampai akhir hayat. Ya. Kapan kah akhir hayat kita? Nggak ada yang tahu ya. Maria kapan, saya kapan, atau Sobat Cuan kapan. Tapi kita harus mempersiapkan. Mempersiapkan sampai selama-lamanya. Seolah-olah sampai selama-lamanya gitu loh. Ngomong-ngomong, saya mau pamer dikit nih. Ya. Mami saya usianya 99,6 bulan. Bentar lagi 100. Iya loh, mau bikin Cuan. celebration yang nggak diundang ya Maria ya? Pasti diundang. September tanggal 9. Diundang ya, Maria 99 lagi ya. 9,6 ulang tahun di 9 September kan berarti 9 bulan 9 mau ulang tahun yang ke-100. Ke-100. Undang ya Kak Oki ya, Cuap-Cuap Cuan ya. Pasti. Nah, kita ini juga ngelihat ya itu memang mungkin Sobat Cuan bilang ya itu kan maminya Ci Oki gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu kan. Apakah kita itu bakalan sehat terus sampai kayak mami saya? Saya aja nggak tahu nih sebagai anaknya. Kok bisa ya punya mami kayak gitu ya umurnya gitu kan? Nah, kita harus melakukan yang terbaik. Anggap umur panjang. Nah, orang tuh sukanya gini. Anggapnya saya bakal baik-baik terus. Bakal dapat uang banyak terus gitu. Padahal nggak tahu. Bakal saya sehat terus. Padahal nggak tahu juga. Nah, ini kembali lagi sih. Dan ketika orang nanya ya, kalau pelatihan itu kayak gitu bisa nggak? Sebetulnya kita nggak bisa ngomong soal pelatihan. Kenapa? Karena pelatihan aja itu nggak cukup. Tadi kayak kata Maria, Maria begini. Tapi orang lain kan begitu keadaannya. Ya, ini punya 2 anak, ini nggak punya anak, ini punya anak 7 dan sebagainya. Biasanya lewat coaching itu juga akan sangat membantu. Iya sih. Dari yang bisa aku simpulkan sebenarnya ya harus terbuka dari diri Sobat Cuan sendiri. Kalau emang Sobat Cuan udah mau siap untuk perencanaan keuangan lebih lanjut ya pengelolaan emosinya juga udah harus siap dari sekarang. Betul, ya kan. Bisa nggak nahan belanja? Bisa nggak untuk dahuluin yang dibutuhin daripada yang diinginin kan kayak gitu ya. Bisa nggak meditasi? Mulai meditasi sebentar aja. Mulai dari 5 menit gitu ya misalnya kayak gitu. Itu akan membuat kita relatif lebih tenang, lebih tenang. Saya nggak bilang bahwa semua orang yang meditasi, waduh pasti tenang banget, nggak pernah marah. Ya mungkin nggak sampai segitunya ya. Kita ngomong tingkatan yang normal lah, tingkatan rata-rata gitu. Tapi orang yang itu biasanya relatif lebih tenang. Dan kalau lebih tenang berarti melakukan keputusan-keputusan keuangannya juga lebih bagus. Kalau stres ini nggak keurus, Ci, dampak paling buruknya apa sih, Ci? Kalau si stres ini atau emosi ini tidak tertangani? Kalau tidak tertangani ya kita biasanya ngawur aja sih dalam berperilaku keuangan dan diakhiri dengan penyesalan. Sobat Cuan. Masalahnya penyesalan nggak pakai jam, nggak pernah on time, jadi datangnya telat mulu. Biasanya telat ya. Jadi ya gitulah. Pengennya sih ngasih tahu Sobat Cuan ya. Mulai yuk kita kalau ngomongin keuangan nggak usah ngomongin soal angkanya. Gak usah ngomongin soal gimana caranya cari uang lebih banyak gitu ya. Tapi kita ngerti diri kita sendiri dulu deh. Itu pasti akan berlipat-lipat dalam hal keuangan. Setuju banget. Wah, jadi penasaran sih sebenarnya kayak gimana ya ilmu emosi, menata emosi untuk bisa financial literasinya lebih baik, pengelolaan keuangan lebih baik. Ini kayak gimana? Nggak bisa nih kita kayak ngomongin cuman sehari 2 hari ya. Harus ada sebuah treatment gitu. Nah mungkin kalau misal Sobat Cuan bisa mulai atau pengen dong itu mungkin bisa komen ya di bawah gitu ya. Mungkin pengen apa yang pengen di coaching atau mungkin pengen diceritain lebih lanjut. Tapi yang jelas ini masuk banget sih. Ketika kamu memutuskan sesuatu supaya tidak gerabak gerubuk gitu ya, emosi kamu harus ditata dulu. Makanya dulu pernah ada joke gini, Ci, ketika lagi kepengen belanja banget gitu ya, sebelum mutusin kayak langsung beli. Semua impulsif gitu kan, diam dulu, tarik nafas dulu, katanya hitung sampai 10 dulu. Iya, muter-muter dulu gitu kan, lihat kalau udah capek pulang bisa lupa gitu ya. Tapi kalau ternyata dalam beberapa hari masih kepikiran, oh enggak, ternyata saya butuh, oh bukan ingin doang kok butuh, ternyata baru bisa balik lagi ya, karena nggak akan hilang juga, dia tetap ada di situ gitu nggak sih Kak Oki? Benar. Oke, nah untuk pengelolaan emosi ini ada nggak sih message Kak Oki buat Sobat Cuan yang denger kita hari ini? Oke. Satu hal ya, kita ini punya otak yang menghasilkan pikiran.
ya. Kita mempunyai emosi, ya, mempunyai hati kita nih yang menghasilkan perasaan. Kebanyakan dalam diri manusia seringnya pakai pikiran terus, bener gak? Dari kecil kita belajar kan tentang bagaimana kita lebih pinter dalam hal pikiran ya, terus. Nah, saran saya sih, gimana caranya kita menyeimbangkan kapan kita pakai pikiran, kapan kita memakai hati kita. Nah, hati sebagai pusat perasaan juga merupakan hubungan kita kepada Tuhan sih. Ada nih caranya ya supaya kita bisa lebih menguatkan hati kita sehingga pikiran kita agak di bawah dikit. Jadi hati yang menahkodai gitu. Dengan melakukan itu, emosi dan semuanya akan terbantu. Wow, setuju sih Ya. Terima kasih ya Kak Oki udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Mudah-mudahan ini bisa kasih deep impact. Deep impactnya tuh artinya adalah bisa kasih dampak yang lebih meluas. Jadi gak melulu semua soal duit itu diawali duit dulu gitu ya, dan diakhiri duit. Tapi ada faktor emosi yang harusnya lebih diutamakan terlepas dari itu semua ya. Wah, seneng banget bisa ngobrol dan Sobat Cuan mudah-mudahan jadi punya vibes yang lebih positif setelah dengerin podcast kita hari ini. Dan kayak oke, kontrol diri, emosi, tahan gitu ya. Dan bisa dibicarakan baik-baik bersama dengan keluarga. Dan ajak keluarga juga untuk terbuka memahami kondisi permasalahan keuangan kamu ya. You're not alone ya. Terima kasih, kita berdua pamit. Thank you Sobat Cuan. Bye-bye. Bye-bye.